Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, dari masyrik sampai maghrib, harus kita ketahui bahwa sesungguhnya kitab Injil yang asli yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, atau orang-orang Kristen Nasrani selalu menyebut dia itu adalah Yesus, bahwa sesungguhnya kitab Injil itu adalah semuanya adalah firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dan diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk sebuah pengajaran dan mengabarkan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi pada saat itu. Wahai saudara-saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa sesungguhnya kitab Injil yang asli itu adalah seluruhnya adalah firman Tuhan, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdengar dan yang didengarkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan di mana pada saat ini yaitu banyak kitab-kitab Injil yang sudah beredar daripada zaman dahulu sampai saat ini, sesungguhnya semuanya bukanlah yaitu kitab yang asli. Dan semua kitab Injil yang ada itu adalah semuanya adalah buatan tangan manusia itu sendiri, wahai saudara-saudaraku. Dan di mana ada yang namanya kitab Injil Markus, yaitu yang dibuat oleh yang namanya Markus pada tahun 70 sampai tahun 75 Masehi. Dan ada juga yaitu kitab Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes pada sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Dan ada juga yaitu Injil Lukas yang ditulis oleh Lukas pada tahun 80 sampai 90 Masehi. Dan juga ada juga yaitu Injil Matius yang dibuat yaitu pada tahun 72 sampai 85 Masehi. Dan sementara yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam yang sering dikatakan yaitu Yesus, dia lahir pada tahun 622 sebelum Hijriah, tahun 6 sebelum Masehi, wahai saudara-saudaraku. Dan di mana tahun Masehi ini tercatat bahwa tahun Masehi ini dibuat yaitu dihitung dari mulai kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan sementara Nabi Allah Isa alaihi salam itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar umur 30 sampai umur 33 tahun, wahai saudara-saudaraku. Dan ini harus kita ingat dan harus kita catat. Sementara Injil-Injil yang ada pada saat ini, kitab Injil itu ditulis awal yaitu pada tahun 70 yaitu Masehi, wahai saudara-saudaraku. Berarti jelas bahwa pembuatan
Kitab Injil-Injil ini dimulainya itu adalah setelah Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti Nabi Isa alaihi salam itu sudah tidak ada di muka bumi ini, yaitu di alam dunia nyata, yaitu sekitar 40 tahun, wahai saudara-saudaraku. Jadi kitab Injil Markus ini dibuat oleh Markus setelah yaitu diangkatnya Nabi Isa alaihi salam, setelah yaitu 40 tahun, wahai saudara-saudaraku. Jadi 40 tahun kemudian barulah yaitu yang namanya Markus membuat yaitu kitab Injil Markus itu, wahai saudara-saudaraku, seperti itu. Dan yang ditulis oleh penulis-penulis Injil seperti Markus, Yohanes, Lukas, dan Matius itu seluruhnya adalah menurut pandangan dia adalah sebuah kabar berita dan yaitu sejarah yang dia dengarkan dan dia ingat pada masa-masa dia bersama Nabi Isa alaihi salam, wahai saudara-saudaraku, seperti itu. Akan tetapi tentang kebenaran ini belum tentu semuanya ini adalah benar, wahai saudara-saudaraku. Bisa jadi ini adalah sebuah rekayasa dan juga bisa ini juga adalah sebuah kebenaran. Seperti itu. Akan tetapi jika kita mengkaji tentang isi dari kitab Injil yang ada itu, sungguh semuanya sangat bertentangan dengan yaitu fitrah Nabi Allah Isa alaihi salam atau yang disebut yaitu Yesus oleh orang-orang yaitu Nasrani, orang-orang Kristen, wahai saudara-saudaraku. Jadi banyak cerita-cerita dan pernyataan-pernyataan di dalam kitab Injil itu yang sangat janggal sekali, wahai saudara-saudaraku, dan tidak sejalan dengan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Sementara Nabi Allah Isa alaihi salam di dalam sejarah yang asli dia tidak pernah mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Dan itu yang pertama, wahai saudara-saudaraku. Dan coba kita lihat seperti di dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 34. Kalau tidak salah yang berbunyi begini, wahai saudara-saudaraku. Ini adalah kitab Injil Matius, isi kitab Injil Matius, bahwa Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi. Ini sebetulnya sangat bertentangan sekali kata-kata ini, wahai saudara-saudaraku. Sementara Nabi Allah Isa alaihi salam menerima wahyu firman dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk sebuah kesejahteraan, untuk sebuah kelestarian, untuk mendamaikan umat manusia yang ada di muka bumi, wahai saudara-saudaraku. Aku datang bukan untuk membawa damai. Ini sangat bertolak belakang dalam kata-kata ini, dalam isi kitab Injil Matius ini. Aku datang bukan untuk membawa damai. Jika aku datang bukan untuk membawa damai, otomatis kehadiran dia itu adalah membawa kerusakan di muka bumi.
Seperti itu wahai saudara-saudaraku. Dan ini sangat bertentangan sekali dengan jati diri Nabi Isa alaihissalam. Melainkan pedang katanya wahai saudara-saudaraku. Berarti dalam makna ini kalau kita tafsirkan tentang yaitu Injil Matius pasal 10 ayat 34 bahwa Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus hadir ke muka bumi ini bukan untuk membuat perdamaian, akan tetapi untuk berperang. Untuk berperang. Untuk angkat pedang wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Dan ini setelah saya tafsirkan sangat bertentangan sekali dengan jati diri Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini wahai saudara-saudaraku. Dan juga coba kita lihat lagi Injil Matius pasal 10 ayat 35. Sebab aku datang ke muka bumi adalah untuk memisahkan orang-orang dari ayahnya. Dan saya juga meminta kepada orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, coba Anda tafsirkan Matius pasal 10 ayat 34, 35, 36 ini apa menurut pandangan kalian? Seperti itu. Matius pasal 10 ayat 35, sebab aku datang ke muka bumi untuk memisahkan orang dari ayahnya dan anak perempuan dari ibunya dan menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kalau melihat yaitu isi kitab Matius pasal 10 ayat 35 ini adalah otomatis Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu hadirnya ke muka bumi ini adalah untuk membuat keonaran, untuk membuat malapetaka, bukan perdamaian. Seperti itu wahai saudara-saudaraku. Dan juga ini juga kitab Injil Matius pasal 10 ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Berarti musuh manusia di muka bumi ini adalah keluarganya, keluarga sendiri. Ini sangat bertentangan sekali dengan firman-firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam wahai saudara-saudaraku. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Berarti dalam konteks ini adalah seluruh manusia itu di dalam keluarga itu semuanya adalah musuh. Lalu yang benar yang mana, yang salah yang mana? Seperti itu wahai saudara-saudaraku. Bukankah Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus hadir ke muka bumi ini adalah sebuah penyampaian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada dirinya untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi agar berakhlak yaitu benar, menyembah kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berbuat baik kepada sesama, welas asih kepada sesama, saling tolong menolong, saling asa, saling asih, saling asuh. Sesungguhnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kitab Injil yang asli, wahai saudara-saudaraku. Dan masih banyak lagi yang lainnya tentang isi-isi kitab Injil-Injil. Di dalamnya itu sungguh sangat banyak sekali, sangat bertentangan sekali, wahai saudara-saudaraku. Kalau kita tafsirkan satu persatu seluruh ayat-ayat, pasal-pasal yang ada di kitab Injil, sungguh sangat bertentangan sekali, wahai saudara-saudaraku. Ini adalah menurut pandangan saya dan tafsiran saya, wahai saudara-saudaraku. Seperti itu. Dan kitab Injil yang ada di muka bumi ini sungguh banyak sekali. Kitab Injil Markus, Yohanes, Lukas, Matius, dan juga ada kitab Injil Barnabas. Ada juga perjanjian lama, ada juga perjanjian baru. Sungguh sangat rumit sekali, wahai saudara-saudaraku. Justru yang saya lihat semuanya, seluruh kitab Injil yang ada itu adalah hanya sebuah retorika saja, wahai saudara-saudaraku. Sebuah retorika. Dan ini harus kita kaji yang sedalam-dalamnya, wahai saudaraku, agar tidak menjadi fitnah kepada Nabi Isa alaihi salam, Isa al-Masih, atau orang-orang Nasrani mengatakan Yesus Kristus. Seperti itu. Dan wahai kepada seluruh kaum-kaum Nasrani, orang-orang Kristen, coba kalian pikirkan kembali dan kaji kembali tentang kitab-kitab Injil-Injil itu, agar tidak salah paham dan gagal paham tentang semuanya. Apalagi kita berbicara dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Injil itu mengatakan awalnya adalah firman, kemudian menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Ini sungguh sangat aneh sebetulnya, wahai saudara-saudaraku. Aku tidak mengerti tentang semuanya. Padahal firman itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi firman itu menjadi manusia. Berarti Allah itu manusia. Kemudian Allah itu lahir kembali. Allah itu dilahirkan. Ada juga yang mengatakan yaitu Tritunggal. Ada yang namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dalam konteks ini sudah tiga. Tuhan tiga. Tuhan Bapa ada, Tuhan Anak ada, Roh Kudus ada. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen beranggapan bahwa Tuhan Bapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Anak itu Yesus Kristus sebagai anaknya, Roh Kudus itu adalah roh yang suci, roh suci. Coba tolong tafsirkan kembali, wahai orang-orang Nasrani, agar semuanya clear seperti itu. Sesungguhnya yang saya katakan dan saya beritakan ini, jangan sampai kita sebagai manusia, umat manusia yang ada di muka bumi, yaitu membuat fitnah kepada Nabi Isa alaihi salam atau yang disebut Yesus Kristus, seperti itu. Sementara orang-orang Islam sangat memuliakan, sangat mensucikan
sejarah dan riwayat Nabi Isa alaihi salam. Seperti itu. Dan banyak yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam pun bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kehebatan-kehebatan yang dia alami dan lakukan, seperti pengobatan-pengobatan, tentang semuanya, sungguh semua itu adalah sebuah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Seperti itu, wahai saudara-saudara. Dan Nabi Isa pun mengajarkan kepada seluruh manusia pada saat itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang dia itu adalah Tuhan, kenapa dia menyuruh berdoa kepada Tuhan? Seharusnya dia berkata, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Sesungguhnya itu yang harus dikatakan Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus, jika memang dia adalah Tuhan. Dan banyak juga orang-orang yang radikal pada saat itu yang benci terhadap dia, dari golongan bangsa iblis dan juga dari golongan manusia. Jika memang dia Tuhan, kenapa mereka tidak dia hempaskan, dia hancurkan? Karena dia yang berkuasa. Seluruhnya ciptaan dia. Seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, mudah-mudahan semua ini ada hikmah untuk kita semua. Saya hanyalah seorang sang pengembara, wahai saudaraku. Bukan siapa-siapa. Jika ada yang benar, yang keluar dari kataku, itu adalah sesungguhnya adalah firman Allah, kebenaran Allah. Dan juga jika ada yang salah, itu adalah dari saya pribadi, wahai saudara-saudaraku, agar semuanya sudi untuk memaafkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.